Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan akhiran NIM 019. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Jaringan Komputer tugas keempat. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat topologi, lalu menganalisis soal skenario-nya ini, lalu soal web server, terdapat soal web server, ini lanjutannya web server, soal proxy sama lanjutannya soal proxy dan juga soal desain. Jadi nantinya itu akan dianalisis semuanya. Langsung saja di sini saya akan membuat desain topologinya terlebih dahulu. Selanjutnya dibutuhkan router, memakai router PT saja. Lanjut, di sini terdapat switch. Saya kecilkan tampilannya, takut nggak muat ya. Sini dan di sini. Lalu terdapat server sama server yang proxy. Terdapat PC. Maaf. Ada dua PC-nya. Hubungkan. Kontrol saja, lanjut ke bawah. Di sini ada router ke switch, dari switch ke sini, switch. Lanjut hubungkan dari perangkat switchnya. Nah, di sini sudah disambungkan semua kabelnya. Lanjut, saya akan menganalisis soal yang telah diberikan di sini terlebih dahulu. Soal web server. Baik, di sini saya langsung saja akan menjawab, jelaskan perbedaan di sini web server standalone, reverse proxy, dan load balancer. Nah, di sini untuk perbedaannya yang pertama itu web server standalone. Di sini web server ini tuh berjalan sendiri dalam satu server tanpa perantara apapun. Jadi semua request dari klien tersebut langsung diproses oleh server tersebut, bukan melalui perantara lain. Untuk kelebihannya di sini konfigurasinya lebih sederhana, dan untuk kekurangannya itu bebannya itu tinggi karena langsung ke satu server. Selanjutnya untuk reverse proxy di sini adalah server perantara yang menerima request dari klien lalu meneruskannya ke web server backend. Jadi di sini masih dia itu menjadi perantara. Nah, untuk fungsinya di sini menyembunyikan server backend, lalu kelebihannya meningkatkan keamanan dan juga mengurangi beban web server. Untuk load balancer di sini digunakan untuk membagi trafik ke beberapa server agar beban itu tidak menumpuk pada satu server. Jadi dia yang membagikan trafiknya ke beberapa server. Jadi alur dari klien ke load balancer lalu ke server 1, ke server 2 maupun ke server 3. Untuk kelebihannya di sini performanya lebih stabil saat grafik tersebut tinggi. Yang kedua, analisis latensi tinggi saat 300 lebih user. Jika website tersebut memiliki
latensi yang tinggi saat memiliki banyak user, kemungkinan penyebabnya itu bisa jadi RAM-nya itu tidak cukup. Jadi memorinya tersebut penuh sehingga server tersebut menggunakan swap disk yang jauh lebih lambat. Untuk gejalanya di sini memori usage itu tinggi. Bisa terjadi I/O disk itu lambat. Jadi server itu sering membaca data dari disk sehingga terjadi bottleneck. Bisa jadi juga konfigurasi worker proses. Jadi jumlah worker tersebut terlalu sedikit sehingga menyebabkan request itu menumpuk. Yang ketiga di sini metode pengujian. Metode pengujian dan tool analisis. Tool yang digunakan itu Apache Benchmark. Jadi AB-N1000 HTTP website.com gitu. Jadi N itu tuh jumlah request. Jadi untuk C di sini concurrent request. J meter yang digunakan untuk simulasi itu banyak user sekaligus. Fungsinya di sini untuk performa analisis. Untuk SIGA itu contohnya itu simulasi 300 user selama 1 menit. Selanjutnya untuk mekanisme kerja HTTPS. Di sini HTTPS menggunakan SSL atau LTS untuk mengenkripsi komunikasi. Jadi tahapan SSL atau TLS di sini yang pertama klien itu mengirim, lalu server itu mengirim. Selanjutnya kan klien mengirimkan versi TLS gitu. Terus server itu mengirim sertifikat SSL. Lalu sertifikat verifikasi, klien memverifikasi sertifikat ke sertifikat authority. Selanjutnya klien itu membuat sesi key lalu mengenkripsinya menggunakan public key server. Yang nomor 5 yaitu server membuka session key menggunakan private key lalu komunikasi terenkripsi itu dimulai. Jadi public key dan private key di sini, public key itu bisa diketahui untuk public, bisa digunakan untuk enkripsi juga. Untuk private key di sini disimpan di server dan digunakan untuk deskripsi. Untuk CA di sini adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikat digital untuk memverifikasi entitas website. Contohnya Global Sign. Mengapa sertifikat itu dianggap tidak valid dan bisa tidak valid di sini? Kenapa? Karena beberapa penyebabnya sebenarnya. Yang salah satunya itu sertifikat expired. Selanjutnya sertifikat self-signed. CA tidak percaya pada browser atau bisa jadi sertifikat itu dicabut. Yang kelima, web server DMS. Alasan web server di sini ditempatkan di DMS atau Demilitarized Zone adalah jaringan itu khusus untuk server publik. Jadi tujuannya di sini untuk melindungi jaringan internal juga membatasi akses langsung ke LAN. Selanjutnya aturan firewall ideal. Di sini contoh rule-nya itu internet ke web server ke database, lalu internet ke LAN. Resikonya jika web server itu langsung di LAN, itu hacker itu bisa langsung mengakses jaringan dari internal. Juga resiko pencurian data. Desain pengamanan web server. Yang pertama SQL injection, serangan manipulasi ke database. Yang kedua XSS, serangan dengan menyisipkan skrip berbahaya ke halaman web. Yang ketiga directory traversal, yaitu mengakses file system dengan manipulasi path. Yang keempat DDoS,
serangan dengan trafik sangat besar untuk membuat server down. Nah, di sini untuk soal yang web server di sini sudah. Lanjut ke soal yang proxy. Sekarang jelaskan perbedaan nih forward proxy, reverse proxy, transparent proxy, dan implementasi paling tepat untuk lingkungan kampus. Di sini forward proxy di sini adalah server yang menjadi perantara antara klien dan juga internet. Jadi klien server ke forward proxy lalu ke internet. Fungsinya untuk mengontrol akses internet. Selanjutnya reverse proxy itu berada di depan server bukan di depan klien. Jadi alur komunikasinya itu klien reverse proxy lalu ke web server. Untuk fungsinya di sini untuk memproteksi server backend. Lalu transparent proxy. Transparent proxy di sini adalah proxy yang berjalan tanpa konfigurasi pada klien. Jadi user itu tidak perlu mengatur proxy di browser. Untuk implementasi terbaik di lingkungan kampus di sini yang paling tepat itu biasanya transparent forward proxy. Untuk alasannya karena mudah diterapkan ke banyak komputer, lalu user tidak perlu disetting manual. Selanjutnya, user masih bisa membuka situs yang telah diblokir. Untuk penyebabnya di sini DNS over HTTPS. User di sini menggunakan HTTPS terenkripsi sehingga proxy di situ tidak bisa melihat domain yang diakses. VPN bisa jadi VPN, yaitu user menggunakan VPN sehingga seluruh trafik tersebut terenkripsi dan melewati proxy. IP direct access. User mengakses website menggunakan alamat IP langsung, jadi bukan melalui domain gitu. Yang selanjutnya, cek proxy tidak efektif. Untuk faktor dan penyebabnya, yang pertama itu bisa jadi konten bersifat dinamik. Banyak website menggunakan HTTPS dan juga bisa jadi pola aksesnya user itu berbeda-beda. Untuk konfigurasinya di sini cek memori. Untuk RAM memorinya itu untuk caching, maksimum object size, ukuran maksimum file yang bisa di-cache, chunks dir, yaitu lokasi penyimpanan chunks. Strategi optimasi itu bisa jadi kalian itu dengan gunakan SSD untuk chunks disk, perbesar kapasitas chunks. Yang keempat, selanjutnya proxy mengalami overload saat jam sibuk. Jika kebanyakan user itu mengakses internet secara bersamaan, jadi proxy itu bisa overload. Solusi yang bisa digunakan di sini menggunakan load balancing proxy, yaitu menggunakan beberapa proxy server untuk membagi trafik. Selanjutnya bisa dengan hierarchical proxy. Proxy itu disusun dalam struktur parent child. Contohnya client proxy, parent proxy, internet. Dan yang selanjutnya resource tuning. Optimasi research server. CPU gunakan multicore. Untuk RAM itu tambahkan memory chunks. Network itu upgrade bandwidth. Selanjutnya monitoring dan audit log proxy itu standar keamanan informasi. So ini monitoring itu paling penting untuk keamanan dan juga audit sistem informasi. Monitoring sistem tools yang digunakan di sini Prometheus contohnya. Parameter yang dimonitor itu bisa salah satunya network traffic. Yang kedua audit log proxy. Jadi proxy itu menyimpan log aktivitas user. Contohnya access.log, chunks.log. Isi lognya itu biasanya IP user dan lain-lain.
Analysis log di sini tools analysis log fungsinya untuk membuat laporan aktivitas internet. Untuk kepatuhan ISO 27001 agar memenuhi standar keamanan informasi itu log itu harus disimpan dan juga diamankan. Akses kontrol itu harus diterapkan. Nah, di sini untuk yang soal proxy sudah, yang analisis ini, yang analisis soal desain untuk perbandingan pendekatan keamanan berikut. Yang ini WAV di sini adalah sistem keamanan yang melindungi aplikasi web dari serangan pada layar aplikasi atau layar ketujuh. WAV di sini bekerja dengan memastikan request HTTP sebelum sampai ke web server. Untuk kelebihannya melindungi aplikasi web secara spesifik. Kekurangannya membutuhkan konfigurasi rule yang tepat. Reverse proxy dengan rate limit itu berada di depan server sehingga menerima semua request dari klien. Di sini juga dapat menerapkan rate limit untuk membatasi jumlah request dari suatu IP. Kelebihannya mengurangi beban web server, kekurangannya tidak menganalisis serangan kompleks. Selanjutnya IDS atau IPS. IDS itu sistem yang mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam jaringan. Untuk IPS adalah sistem yang tidak hanya mendeteksi tapi juga memblokir secara otomatis. Kelebihannya mengawasi seluruh trafik jaringan, kekurangannya tidak fokus khusus pada aplikasi web. Jika proxy server mati, maka seluruh akses internet kampus itu bisa terhenti. Maka dari itu diperlukan HA atau High Availability. Tujuannya HA di sini untuk menghindari single point of failure, lalu menjaga layanan tetap berjalan. Failover di sini mekanisme perpindahan otomatis dari server utama ke server cadangan ketika terjadi kegagalan. Redundansi itu menyediakan lebih dari satu komponen sistem untuk menghindari kegagalan. Load balancing proxy di sini membagikan trafik internet ke beberapa proxy server. Monitoring otomatis di sini digunakan untuk mendeteksi masalah sebelum layanan itu terganggu. Itu sudah cukup dari saya untuk penjelasannya yang analisis. Kita lanjut ke konfigurasi pada sini, pada Cisco di sini. Topologi yang sudah tadi sudah dibuat. Pindahkan ke sini biar lebih enak. Baik, di sini langsung saja kita akan mengkonfigurasinya. Baik, di sini saya akan langsung mengkonfigurasi. Kita langsung saja ke router, klik CLI, lalu ini no saja, enter, and konfigurasi terminal. Lalu sini langsung saja kita paste karena saya sudah memiliki kodenya. Nah, di sini sudah semuanya ya. TFA0 ini sudah, terus IP-nya udah, dan sudah dikonfigurasi semuanya. Lanjut ke switch. Di sini klik CLI sama kayak tadi, enter aja, and konfigurasi terminal, langsung saja paste. Lanjut, kita enter. Sini switch di situ sudah. Lanjut ke yang di sini.
and konfigurasi terminal. Di sini langsung saja. Itu juga di sini juga untuk menyambungkan ini sini, terus ke atasnya juga suite command access untuk web server, proxy, server, uplink core. And di sini ke switch yang di kanan. Enter aja and konfigurasi terminal. Lanjut di sini langsung saja kita paste. Nah, di sini juga di sini switch-nya LAN, situ NTFA, sini untuk klien A. Maaf sebentar. Di sini situ klien B, kedua uplink core. Lanjut kita akan DHCP-kannya semuanya. Karena tadi sudah diatur IP-nya. Jadi langsung otomatis terisi. Situ, sini juga sudah terisi. Lanjut di sini di kliennya. Nah, di sini sudah saya menggunakan IP 19.15. 19 di sini NIM saya. Nah, di sini untuk konfigurasinya sudah. Lanjut kita akan menamakannya. Di sini terdapat DMZ network. Lanjut di sini LAN. Network. Lanjut di sini web server. Web server yang di sini proxy. Mohon maaf nanti saya lebih itu kan terapkan proxy yang ini klien A, lanjut yang ini klien B. Saya rasa cukup di sini. Web server, proxy, klien A, klien B. Di sini sudah. Lalu kita akan mencobanya apakah antara mereka ini bisa untuk terhubung satu sama lain. Nah, di sini langsung successful. Di servernya, di server ke PC klien A ke PC klien B. Di sini sudah terbukti successful, yang artinya semua di sini, topologi di sini itu bisa berkomunikasi dengan baik. Juga semuanya sudah saling terhubung. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini web server itu ditempatkan di
di tempat yang pengguna itu bisa mengaksesnya. Untuk proxy di sini agar nantinya itu ketika ada kendala atau gangguan itu tuh tidak langsung error, tidak langsung istilahnya itu tidak langsung rusak gitu loh semuanya di sini. Jadi hanya di situ. Proxy di sini digunakan perantara antara klien dan juga internet. Di sini proxy-nya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.